Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Dimas Kurnia Chandra dengan NPM 2417052018. Saya Deliza Rama Fadila dengan NPM 2417052017. Saya Tisha Lairema Utama dengan NPM 2417052009. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi-Provinsi Indonesia. Langsung saja kita ke presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Deliza Rama Fadila dengan NPM 2417052017 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan terkait analisis statistik faktor-faktor yang mempengaruhi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Latar belakang dari proyek ini adalah yaitu Indeks Pembangunan Manusia sendiri itu adalah indikator penting yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Saat ini masih terdapat ketimpangan indeks pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia. Maka perlu adanya analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk menganalisis pengaruh UHH atau umur harapan hidup, lalu RLS atau rata-rata lama sekolah, dan HLS atau harapan lama sekolah terhadap IPM atau Indeks Pembangunan Manusia antar provinsi. Manfaatnya yaitu untuk memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berbasis data. Deskripsi dari data yang kami gunakan yaitu ada jumlah provinsi yaitu 34, karena 4 diantaranya itu tidak terdapat di BPS-nya, seperti Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Variabel yang digunakan yaitu ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, terus ada UHH atau Umur Harapan Hidup, lalu juga ada HLS atau Harapan Lama Sekolah, dan RLS rata-rata lama sekolah. Kami memperoleh data ini dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Lalu kami menganalisisnya dengan menggunakan software Minitab. Metode penelitian yang digunakan yaitu kami menggunakan jenis data kuantitatif sekunder dari BPS tahun 2020. Variabelnya itu ada IPM sebagai Y, lalu UHH-nya sebagai X1, RLS-nya sebagai X2, dan HLS sebagai X3. Metode analisis yang kami gunakan yaitu ada statistik deskriptif, pendugaan parameter, uji hipotesis, one way dan two way ANOVA, regresi linear sederhana dan berganda, lalu ada korelasi Pearson. Lalu yang pertama, langsung ke tahap analisis statistika deskriptif. Pada tabel ini menunjukkan variabel rata-rata, minimum, dan maksimum dari IPM, UHH, HLS, dan RLS. Berdasarkan tabel, rata-rata IPM provinsi di Indonesia adalah 72,26, dengan nilai minimumnya yaitu 61,20 dan maksimumnya yaitu 81,92. Artinya, sebagian besar provinsi berada dalam kategori pembangunan manusia menengah ke atas. Untuk variabel pendidikan, rata-rata harapan lama sekolah adalah 13,14 tahun dan rata-rata lama sekolah aktual yaitu 9,08 tahun. Sementara itu, umur harapan hidup rata-rata mencapai 70 tahun. Data ini menunjukkan bahwa secara umum, provinsi-provinsi di Indonesia sudah memiliki capaian pembangunan manusia yang cukup baik, meskipun masih ada gap di setiap antar daerahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi data dari statistika deskriptif. Yang pertama, IPM rata-rata provinsi di Indonesia adalah 72,26
Artinya, sebagian besar provinsi sudah berada di kategori pembangunan manusia menengah ke atas. Selanjutnya, UHH atau umur harapan hidup dengan rata-rata 70,04 yang menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat cukup baik. Selanjutnya HLS atau harapan lama sekolah, yaitu sekitar 13,14 tahun, yang artinya anak-anak diperkirakan akan sekolah hingga SMA atau lebih. Selanjutnya RLS atau rata-rata lama sekolah, yaitu sekitar 9,08 tahun. Artinya masyarakat rata-rata menempuh pendidikan sampai SMP. Selanjutnya, uji T1 sampel dan pendugaan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata IPM provinsi secara nasional lebih tinggi dari angka standar, yaitu 70. Rata-rata IPM dari 38 provinsi adalah 72,26. Kita ingin tahu apakah rata-rata ini secara statistik lebih tinggi dari ambang batas nasional 70. Dengan uji T, kita dapat p-value sama dengan 0,001, di mana P lebih kecil dari 0,05, yang berarti hasilnya signifikan. Jadi, secara statistik, IPM provinsi-provinsi di Indonesia memang lebih tinggi dari 70. Kita juga hitung selang kepercayaannya 95%. Hasilnya adalah 70,98 sampai 73,54. Artinya, kita yakin bahwa rata-rata IPM nasional berada di antara dua angka itu. Kesimpulannya, IPM Indonesia sudah melampaui batas minimum pembangunan secara signifikan. Selanjutnya, One Way ANOVA dengan IPM antar wilayah. Tujuannya untuk mengecek apakah IPM berbeda antar wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Papua, dan lainnya. Hasil ANOVA yaitu F sama dengan 5,71 dan P sama dengan 0,00, artinya signifikan. R kuadrat sama dengan 60,58%, artinya sekitar 60% variasi IPM dapat dijelaskan oleh perbedaan wilayah. Hasilnya yaitu wilayah seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali punya IPM tertinggi, sedangkan Papua dan Papua Barat mempunyai IPM paling rendah. Kesimpulannya, wilayah memang berpengaruh besar terhadap tinggi rendahnya IPM. Selanjutnya, two-way ANOVA dengan UHH kategori dengan HLS kategori. Di sini kita uji dua faktor sekaligus. Yang pertama wilayah dan kategori harapan lama sekolah atau HLS. Tinggi versus rendah. Hasilnya, wilayah dan HLS secara individu tidak signifikan dengan p-value sama dengan 1000. Tapi interaksi keduanya signifikan dengan F hitung 71,70 dan p-value sangat kecil. Artinya, efek HLS terhadap IPM berbeda-beda tergantung wilayah. Misalnya, HLS tinggi di Jawa mungkin sangat berpengaruh, tapi di wilayah timur belum tentu berdampak sama. Kesimpulannya, HLS tidak selalu berdampak sama di semua tempat, tergantung konteks wilayahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Kurnia Chandra dari kelompok 7 atau 8, lupa Kak. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Jadi sini akan melanjutkan regresi linear berganda. Dalam regresi linear berganda ini ada IPM-nya yang bernilai 15,290 tambah 0,818 dikali UHH-nya. Kenapa IPM-nya 15,290? Ini karena
umur dari harapan hidup adalah 0 secara teoritis. Jadi meskipun dalam konteks ini IPM-nya diperkirakan hasilnya segini. Dan untuk koefisien UH-nya ini yaitu 0,818 ini. Lalu dikali 0 UH. Jadi koefisien UHH ini adalah 0,001 ini. Jadi ini tambah ini. Jadi IPM itu adalah ini tambah ini dikali ini. Jadi R padatnya itu 46,17%. Kenaikan 1 tahun UH ini meningkatkan IPM 0,818 poin. Jadi ini adalah kenaikan IPM per tahunnya secara konstan. Bukan konstansi, secara signifikan itulah. Jadi model valid untuk estimasi awal ini adalah regresi linear berganda. Selanjutnya regresi linear, tadi sederhana, sekarang regresi linear berganda. Dalam hal ini model IPM-nya adalah IPM itu sama dengan 0,8 ditambah 0,755 dikali UH-nya ditambah 0,665 dikali HLS-nya sedangkan dan ditambah 2,143 dikali RLS-nya. UH dan RLS-nya ini bisa berpengaruh signifikan sedangkan HLS-nya itu tidak. Dan R kuadratnya ini 72,93%. Jadi model kuat untuk memprediksi IPM-nya. RLS-nya berpengaruh paling besar. Jadi RLS-nya ini adalah pengaruh paling besar. Dan ini kenapa IPM-nya ini min 0,8 itu karena ya, nilai IPM yang diperkirakan ketika UHH, LS, dan RLS-nya semuanya bernilai 0. Dan kenapa ini ditambah 0,755? Karena setiap kenaikan 1 tahun untuk UHH-nya, indeks pembangunan manusianya atau IPM-nya diperkirakan meningkat sebesar 0,755. Dan kenapa itu 0,655? Karena untuk setiap kenaikan 1 tahun, HLS-nya, indeks pembangunan manusia atau IPM-nya diperkirakan naik sebesar 0,665. Dan kenapa RLS-nya 2,143? Karena untuk 1 tahunnya RLS itu indeks IPM-nya itu meningkat sebesar 2,143. Jadi sekian. Maaf ya, balik. Dan ini ada untuk korelasi persennya. Ada berbagai pasangan variabel dan korelasi dan untuk keterangannya. Dari pasangan variabel IPM dan UHH memiliki korelasi 0,598 dengan keterangan yang sedang. Untuk pasangan variabel IPM HLS memiliki korelasi 0,366 memiliki keterangan yang lemah. Sedangkan pasangan variabel IPM RLS memiliki korelasi 0,552 keterangannya sedang. Korelasi ini didapatkan dari Q1 dan Q3-nya. Jadi kayak jika dari Q1 jadi antara Q1 sampai Q3, jadi Q1 ke bawah itu hitungannya lemah, antara Q2 dan Q3 itu sedang, dan Q3 lebih itu tinggi. Jadi seperti itu. Jadi di sini UH dan RLS berkorelasi positif dengan IPM karena punya keterangan yang bisa sedang dan tidak lemah. Sedangkan HLS ini memiliki korelasi yang lemah. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya IPM provinsi di Indonesia signifikan itu dipengaruhi oleh UH dan RLS. RLS adalah faktor paling dominannya. Interaksi wilayah dan kategori pendidikan penting untuk dianalisis. Model regresi berganda paling valid dan bisa digunakan untuk perumusan kebijakan berbasis datanya nanti. Jadi sekian saja video dari saya. Mohon maafnya saya kurang maafnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan dalam presentasi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cameo.